pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada karyawannya ya. Ini mungkin dulunya itu orang kaya, super kaya, dia itu melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada karyawannya, yaitu ya biasalah teman-teman, hal keji ya, namanya itu sebenarnya nggak pantas disebut ya, kayak perkaos gitulah teman-teman. Dan naas karena wanita itu memiliki penyakit, dia itu memiliki penyakit jantung ya, dia itu meninggal ya. Ini mengerikannya seperti itu, dia itu meninggal di sini, dan bapak ini ketakutan ya. Akhirnya dia menguburkannya di bawah ini persis ya, di bawah tempat bapak ini ya. Bapak ini berdiri, bukan berdiri, dia tidur di sini. Ya Allah, ini mengerikan sekali bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Mr. X. Terima kasih karena kalian selalu mendukung channel Mr. X ini, yaitu Mata Putih. Dan untuk teman-teman yang selalu memberikan support ya, saya ucapkan banyak terima kasih, apalagi yang memberikan like-nya ya. Jadi Mr. X mohon ya, setiap video Mr. X itu ya minimal ya like-nya itu harus 10.000. Nanti kalau sudah 10.000 like ya, Mr. X itu akan sangat senang, sangat bangga kepada ya semuanya gitu teman-teman. Jadi kerja keras Mr. X itu banyak yang menyukainya gitu teman-teman. Mohon bantuannya ya, dengan cara like saja ya video Mr. X itu. Ada 10.000 orang yang mau nge-like, Mr. X itu sangat senang sekali. Untuk saat ini rata-rata yang mau like itu 4.000, 2.000, 3.000 orang ya, seperti itu. Ada juga yang 5.000 orang. Jadi Mr. X itu menginginkan 10.000 orang ya. Mudah-mudahan target Mr. X itu berhasil ya teman-teman ya. Untuk kalian yang di rumah sedang menghadapi cobaan, Mr. X doakan mudah-mudahan cobaan kalian itu cepat teratasi gitu teman-teman. Dan semua masalah yang kalian alami itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih ringan, mudah, dan kecil gitu teman-teman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan cobaan itu sesuai kemampuan umatnya ya. Jadi kalian itu jangan pernah iri, kok saya dikasih cobaan seperti ini, kok dia seperti itu. Karena porsi kemampuan manusia itu berbeda-beda. Jadi Allah itu lebih tahu teman-teman. Makanya kalian yang sudah menghadapi cobaan, jangan putus asa ya. Dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman. Ini Mr. X berada di sini itu karena dapat laporan dari warga setempat, kepala desa setempat, kalau ada jasad keluar dari tanah. Ya, bukan makam, tapi ini dari tanah. Ini ditemukan pertama kali oleh orang yang sedang memetik kelapa. Tiba-tiba ada orang yang memetik kelapa. Bukan kelapa ya, kayak kelapa muda itu maksudnya. Dan dia sedang meminum satu tengguk, tiba-tiba keluarlah jasad dari dalam tanah. Dan jasad itu sudah bisa terlihat dari Mr. X itu dari sana. Tadi Mr. X sudah mencoba melihatnya dan memang benar-benar terjadi. Dan ini kenapa Mr. X opening di sini, karena langsung di sana nanti takutnya itu pemirsa yang ada di rumah itu ketakutan, langsung menemukan hal seperti itu. Dan ini Mr. X ajak perlahan dari sini ya. Ini lokasi ini sudah diamankan oleh warga setempat. Ini sengaja tidak dilaporkan ke kepolisian karena ini itu menyangkut hal gaib. Makanya yang datang ke sini itu adalah kiai paranormal gitu teman-teman. Ini tadi kiai sama paranormal biasa saja ya. Hanya astagfirullahaladzim, dan paranormal hanya kayak gini-gini saja, enggak melakukan tindakan. Kiai ini pun minta mengangkat ya tadi, cuman nggak bisa diangkat, sangat berat sekali. Kita nggak tahu apa yang terjadi, dan akhirnya saya turun tangan ke sini ya. Mudah-mudahan bisa diatasi, bisa dipindahkan gitu teman-teman. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini kita langsung aja ya teman-teman ya, tanpa menunggu panjang lebar ya. Ayo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Ya ini teman-teman, ini mohon maaf ya, mungkin ini akan kita blur dahulu karena ini tuh kondisinya telanjang bulat, penuh lumpur ya teman-teman. Jadi kita akan sensor nanti setelah ini. Mungkin Mr. X cari alas ya untuk nutupi. Ada daun pisang, pinjam ini ya kameramen. Oke.
Oke, ini saya sengaja memotong daun pisang ya untuk menutupinya. Mudah-mudahan ini berhasil ya teman-teman ya. Astagfirullah. Ini nanti kalau sudah tertutup ya bagian ya auratnya akan Mr. X buka dari sensorannya teman-teman. Astagfirullah Robbal baroya, astagfirullah minal khatoya, Robbi zidni ilma nafi'a wa warizqni amalan solihah. Oke teman-teman, ini seperti ini ya, ini seperti ini jasadnya teman-teman ya. Oke, ini ada yang sedikit terlihat ya. Oke, ini seperti ini teman-teman. Oke, kameramen mungkin geser sedikit ya ke sini ya supaya lebih jelas ya. Oke, seperti ini dia yang terjadi ya teman-teman ya. Mungkin akan oke, ini mungkin kesini ya teman-teman ya. Oke, astagfirullah, kemaluannya masih kelihatan teman-teman. Ini kurang apa ya, ini kali. Oke ya, oke. Dan ini ya teman-teman ya, ini seperti ini ya. Ini terjadi, Mr. X nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini ya. Assalamualaikum yes. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Iya, kenapa? Jadi jasadnya bisa berbicara teman-teman. Ini bukan tanahmu lagi. Ini kan sudah dijual oleh keluargamu. Jadi yang kamu tahu ini tanah kamu. Oh, seperti itu. Oh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Auratmu jangan sampai kelihatan ya. Nanti kalau kelihatan saya sensor lagi kamu. Oh iya. Jadi teman-teman, ini tuh terjadi karena dia itu meninggal karena tertimbun longsoran ya. Sebelum sempat dimakamkan dia sudah hilang dahulu ya. Ini mengerikan sekali. Jadi dia itu ingin dimakamkan secara layak, tapi naas Tuhan tidak berkehendak. Kenapa? Karena dia itu kayak pernah melakukan sumpah yang tidak dia jalankan. Nah, untuk sumpahnya ini saya itu nggak tahu sumpahnya itu apa. Makanya itu teman-teman, saya itu nggak akan pernah mau mencari tahu ini hal pribadi dia. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan gitu teman-teman gitu. Dan ini ya teman-teman ya, mudah-mudahan kita itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala itu teman-teman. Dan untuk Bapak itu selain itu apa aja yang terjadi Bapak? Yang terjadi itu apa aja? Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya pegang ya Pak ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ternyata lembek teman-teman. Lembek, kayak lumpur sudah. Ini penuh dengan lumpur. Kayak kalau dibuka mungkin perutnya itu isinya lumpur semua ini. Perut ini isinya lumpur semua teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nih, saya tekan-tekan lembek sekali teman-teman. Kayak lumpur ini.
Ini tentu bukan hanya sumpah saja, Bapak. Bapak pasti melakukan sesuatu. Hah? Di mana? Bawah sini. Tega sekali, Bapak ya. Makanya Bapak dikeluarkan di sini. Ini sebenarnya untuk petunjuk ya, Pak? Hah? Hah? Ini petunjuk? Ini petunjuk? Ini kulitnya jika diangkat mungkin akan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Petunjuk teman-teman, ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Jadi teman-teman, ini saya ceritakan ya. Ini itu bapak ini pernah melakukan nauzubillahi min zalik ya. Pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada karyawannya ya. Ini mungkin dulunya itu orang kaya, super kaya. Dia itu melakukan sesuatu hal yang tidak baik kepada karyawannya, yaitu ya biasalah teman-teman, hal keji ya, namanya itu sebenarnya nggak pantas disebut ya, kayak perkaos kayak gitulah teman-teman. Dan naas karena wanita itu memiliki penyakit, dia itu memiliki penyakit jantung ya, dia itu meninggal ya. Ini mengerikannya seperti itu, dia itu meninggal di sini, dan bapak ini ketakutan ya. Akhirnya dia menguburkannya di bawah ini persis ya, di bawah tempat bapak ini ya. Bapak ini berdiri, bukan berdiri ya, tidur di sini. Ya Allah, ini mengerikan sekali Bapak. Astagfirullahaladzim. Ini Bapak keji sekali ya. Jadi Bapak maunya gimana? Nggak bisa. Ini kejinya Bapak seperti itu ya. Jadi saya akan bongkar ini di bawah ya, agar Bapak itu ya bisa tahu sebelum mendalik, tenang ya Bapak. Oke, saya akan menyingkirkan Bapak ya. Saya akan mengembalikan Bapak kemana Bapak itu terbenam ya. Dan saya akan mencari Bapak ketika memang yang di bawah tanah ini berhasil dikeluarkan ya Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahum ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, wasi'a kursiyuhu samawati. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izinmu ya Allah, pindahkanlah raga jasad ini dari tempat ini, dan pertemukanlah jasad yang tertanam di bawah tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izinmu ya Allah, bawa dia pergi dari sini ya. Hilangkan dia dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisultani azimi salat ala Muhammad
Allah Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jika engkau mengizinkan aku mengangkatnya dari dalam tanah ini, keluarkanlah ya Allah. Oke, tidak boleh melawan kodrat. Oke. Jadi teman-teman, tadi saya hendak mengeluarkan ya si jasad wanita yang ada di dalam tanah ini secara magic. Itu tidak diizinkan karena ini melawan kodrat teman-teman. Jadi ini bukan kehendak manusia ya. Yang bisa mengeluarkan secara ajaib itu hanya khusus ya. Khusus itu perbuatan iblis ataupun dajjal gitu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan nanti ketika saya membongkar ini tanah di bawah sini persis, dia bisa keluar. Maksud bukan keluar, saya bisa menemukannya ketika digali. Dan ini jasad sudah pergi ke dimana tempat dia terbenam, dan daunnya pun gak akan pernah ikut pergi karena daun ini saya membuat, bukan dari goibnya dia. Dan ini teman-teman ya, jangan sampai kalian melakukan sumpah palsu kepada Tuhan kalian ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai kalian melecehkan wanita, apalagi sampai membunuhnya. Ini ini sih mungkin tidak berniat untuk membunuhnya ya teman-teman, tapi niatnya itu tadinya itu hanya untuk menikmati tubuhnya mungkin, dan tanpa disadari ya dia itu kayak terkena serangan jantung, akhirnya dia meninggal. Dan mungkin jika lebih baik waktu itu bapak itu kayak lebih menyerahkan diri kepada kepolisian atau gimana ya, dan juga lebih terbuka dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia meninggalnya nggak akan seperti ini, tertimbun tanah ya. Kita nggak tahu dia itu tertimbun di mana, tapi nanti akan saya cari tahu dan saya selidiki ya. Mungkinkah karena bencana atau bagaimana ya. Kalau karena bencana biasanya itu terjadi mungkin karena berbarengan dengan orang-orang yang muslim, maka bisa dikatakan dia itu meninggal karena syahid. Bisa juga seperti itu teman-teman, karena orang yang meninggal karena bencana itu bisa dikatakan syahid. Tapi bencananya itu yang seperti apa dulu, karena semua musibah itu bencana gitu teman-teman. Dan ini alhamdulillah sudah azan ya. Nanti setelah azan saya ikut sholat ya. Saya akan ajak semua santri-santri untuk menggali tempat ini ya, agar bisa ditemukan. Ketika sudah memang ditemukan tulang belulang ataupun jasad, mungkin ya entah masih utuh atau tidak tulangnya, mungkin kalau bisa ditemukan alhamdulillah, baru kita akan lapor ke polisian. Jika belum, takutnya nanti dikira informasi fax gitu teman-teman. Kalau informasi fax kita lapor ke polisi, malah nanti kita yang dianggap main-main gitu teman-teman. Makanya kita harus buktikan dulu, kita gali. Jika memang sudah terbukti ada, maka baru kita akan lapor gitu teman-teman. Ini mudah-mudahan kita bisa terhindar ya dari tempat ini ya. Tapi ini tiba-tiba kayak merasa pusing, kayak merasa ada yang mau manggil gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Saya baru saja mendapatkan gambaran teman-teman, kalau yang di dalam sini itu kedalamannya tidak main-main teman-teman. Jika kita gali biasa nggak akan ditemukan ya, karena ini kedalamannya bisa nyampe 3 meter teman-teman. Sungguh luar biasa ketika menyembunyikan jejaknya. Astagfirullahaladzim. Oke, kita akan tutup dulu di sini ya. Saya akan ke
masjid ya, tadi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara azan ya. Azan itu adalah panggilan, ayo ke masjid supaya kita melakukan ibadah. Nanti setelah melakukan ibadah sholat, saya akan ke sini dan menggali tempat ini. Sampai di sini dulu, Mr. Ek undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas. Ini sebagai tanda aja, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar.